Halo YouTube, ketemu lagi sama saya Pilot Ngapak. Di video kali ini kita nggak akan nerbangin drone secara nyata. Di video kali ini kita akan belajar menerbangkan drone secara simulator ya. Karena biasanya kalau misalkan kita menerbangkan drone baru pertama kali belajar, kemungkinan besar itu bakalan terjadi crash atau jatuh atau terjadi kecelakaan drone ya. Jadi kalau misalkan buat para pilot pemula yang belum pernah nerbangin drone dan pengen menerbangkan drone secara aman, ya kalau saran saya kita pakai simulator dulu bro. Jadi ini di aplikasinya yang pengen kita bahas, yaitu nama aplikasinya yaitu FX Simulator Quadcopter Pro atau Quadcopter FX Simulator Pro. Jadi kita pakai yang Pro. Kalau misalkan pakai yang Pro itu jadi fitur-fiturnya itu dia dibuka semua ya bro ya. Kalau misalkan di Play Store juga sebenarnya ada yang gratis. Cuma kalau misalkan pakai yang gratis itu kita fiturnya nggak dapat semua. Jadi saya di sini pakai yang Pro. Kalau yang Pro itu harganya sekitar 40 nyampe 50 ribuan lah kalau nggak salah. Cuma saya agak lupa, udah lama download aplikasi ini. Jadi kita buka langsung aja. Oke, tampilan awalnya seperti ini bro. Jadi kalau misalkan di tampilan awal ini ada tampilannya tuh seperti ini, ada tombol throttle yang jelas, ini throttle kiri, throttle kanan, ada smart control, ada altitude hold. Cuma kalau misalkan buat para pilot pemula saya sarankan jangan pernah pakai altitude hold. Kenapa? Karena fitur altitude hold itu sangat memanjakan bagi para pemula, dan ketika kalau misalkan suatu saat terjadi si drone itu altitude holdnya nggak aktif, pasti pilot-pilot yang belum pernah merasakan pakai mode manual itu bakalan kewalahan atau bakalan panik, dan sering terjadi crash karena di drone-drone murah itu terkadang fitur altitude holdnya itu nggak presisi juga kadang-kadang, dan itu yang bikin para pilot-pilot yang belum pernah nyobain mode manual dan langsung nyoba ke mode altitude hold itu bakalan terjadi panik. Ya, kalau menurut saya kalau misalkan kita baru nerbangin drone dan sama sekali belum pernah nerbangin drone, alangkah disarankannya untuk menggunakan mode manual. Oke, jadi tampilannya seperti ini, ada RTL juga, ada kamera eye levelnya, kita bisa ngatur ganti modenya kamera eye level, dan challenge juga di sini kita bisa menantang diri kita sendiri dengan mengeklik challenge. Oke, ada menu reset, ada di sini reset, ada settingan juga. Kita masuk ke menu settingan. Di halaman awal settingan di page 1-nya itu ada menu settingannya, itu ada control sensitivity dari pitch dan roll, dan yaw-nya juga kita bisa ngatur, sensitivitasnya bisa diatur. Maksimum tilt angle-nya juga bisa diatur juga. Kalau misalkan kita mau jalanin drone itu tiltnya itu miringnya itu seberapa sih, berapa derajat miringnya kita bisa ngatur. Cuma kita ngatur nyampe 40 derajat aja. Control setting juga bisa kita atur. Kalau misalkan kita kita pakai stick atau pakai controller, kita bisa ngatur juga. Kita di default aja. Oke, kita klik aja. Modenya juga bisa kita atur juga. Di sini modenya ada 4 macam mode ya, dari normal, sport, acro nyampe ke 3D juga bisa pakai mode itu juga. Kalau misalkan kita pakai yang berbayar ini. Jadi kalau misalkan pakai yang berbayar kita bisa milih mode-modenya. Di advance settingnya juga kita bisa ngatur dari max combine thrustnya berapa pound, zero thrustnya ini bisa diatur. Oke. Aerodynamic drag-nya juga bisa kita atur juga. Total weight-nya, ini total berat si drone-nya juga kita bisa ngatur juga. Kalau misalkan kita pakai mode yang agak expert ya, kita pakai mode normal aja. Ini total weight-nya juga kita bisa ngatur juga. Total berat drone-nya bisa kita atur. Minimum itu 0,43 pound dan maksimum itu bisa nyampe 10,8 pound. Ntar ini PID pitch dan rollnya, ini PID setting itu biasanya yang make itu para pilot-pilot racing ya. Tapi kalau misalkan buat pilot ngapak kayaknya nggak perlu deh. Oke. Ya, kalau misalkan udah semua kita masuk ke page 2. Page 2-nya itu ada menu settingan angin, wind direction-nya. Ini arah anginnya berapa derajat ya. Ini arah utara selatannya itu kita bisa ngatur dengan mode derajat ya ini ya. Kecepatan anginnya juga kita bisa atur juga, gusty wind-nya juga bisa kita atur. Di sini VR cardboard juga kita bisa pakai juga. Contoh ini kita pakai VR cardboard. Ini tampilannya seperti ini kalau misalkan kita pakai VR ya. Oke, kanan kiri kita tengok-tengok, tapi ini kayaknya kita nggak bakalan pakai VR, soalnya kita bakalan upload video ini di YouTube, ntar pada kebingungan buat ngelihatnya. Oke.
Dari unitnya, penghitungannya ini bisa pakai metric, bisa pakai imperial. Kita pakai yang imperial. Kameranya kita ntar ngatur di tampilan awal. Input modenya kita pakai mode 2 karena di drone-drone pada umumnya itu throttle mode 2 itu throttle-nya itu ada sebelah kiri. Jadi kita pakai yang mode 2. VR shutter offset kita nggak ngatur, FPV tilt angle-nya juga kita nggak ngatur, challenge button-nya kita nggak tampilin aja. Red LED in front-nya ini kita bisa ngatur juga, sebenarnya ini nggak terlalu penting karena red LED in front itu maksudnya LED merahnya itu mau ditaruh di depan apa di belakang. Kalau ini kan LED-nya ini ada berada di belakang si drone-nya ya. Kalau misalkan kita centang, ntar si LED merahnya ada di depan. Oke, nggak terlalu penting juga sih. Oke. Terus di change UAV kita bisa ngatur si drone-nya itu, kita bisa pilih ada 3 macam drone. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita pakai yang default aja. Kita select. Oke, udah kelar. Terus select scan-nya juga kita bisa ngatur juga. Ini tempatnya itu ada 4 macam. 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita pakai yang pertama juga. Kita pakai yang pertama juga. Oke, kita select. Udah semua, settingan udah semua, jadi kita bisa langsung nerbangin ya. Ini throttle kiri buat gasnya. Oke, seperti itu. Ntar kameranya kita ganti pakai kamera follow ya. Soalnya kalau misalkan pakai kamera follow itu buat belajar gampang bro. Kalau misalkan nggak pakai yang follow agak susah karena lihat orientasi drone-nya agak susah. Oh, ini agak berat. Ntar kita masuk ke setting dulu. Kita di default aja. Kita langsung fly lagi. Soalnya agak berat bro. Kalau misalkan default dia akan normal terbangnya. Oke, seperti ini. Ini terbangnya, kameranya kita ganti pakai yang kamera follow. Oke. Ini terbangnya seperti ini bro. Ini terbang. Ini pakai ini ya. Lihat di throttle ya. Ini terbang. Ini pakai throttle ini. Ini buat muternya seperti ini. Muter 360 derajat ke kanan atau ke kiri. Kita tarik ke sini. Ini sebenarnya kayak gini ya muternya ya. Oke. Ini untuk majunya. Untuk mundurnya geser kanan, geser kiri. Jadi drone-nya itu akan bergerak seperti itu ketika kita gerakan si throttle kanan atau throttle kirinya ya. Kita lihat, kalian juga mesti perhatiin di throttle yang saya sentuh. Oke, kita misalkan ganti, ini ganti FPV ya. Ganti tampilan kameranya, kita nggak lihat rumahnya sebelah mana. Kita nyari rumahnya. Oke. Kayaknya nggak kelihatan rumahnya sebelah mana. Oh, nggak kelihatan. Kita turunin drone-nya. Bisa ganti juga pakai, ya, ini pakai kamera follow. Nggak kelihatan rumahnya sebelah mana. Wow, crash. Wow, jatuh pas di rumah bro. Oke lah. Ya, segitu aja review singkat untuk simulator FX quadcopter oleh Pilot Ngapak. Ya, dari Pilot Ngapak sendiri sangat merekomendasikan sekali untuk aplikasi FX Simulator Quadcopter untuk para pilot-pilot pemula seperti Pilot Ngapak untuk menggunakan aplikasi ini terlebih dahulu daripada kita menggunakan drone-drone murah cuma bakalan ngancurinnya juga. Dan ini sangat bagus sekali ya buat para pemula untuk belajar. Bahkan bukan buat para pemula aja bro. Bahkan di sini kan ada di mode terbangnya juga kan ada mode yang acro, sport sampai yang 3D itu buat para pilot yang pengen belajar mode 3D juga atau mode acro bisa belajar dari sini juga. Oke, sekian video singkat untuk simulator FX quadcopter oleh Pilot Ngapak. Kalau kalian suka sama video ini, klik like. Dan kalau kalian belum subscribe, klik subscribe untuk lihat video-video berikutnya. Terima kasih, salam Pilot Ngapak.